kembali ke masa lalu. Dia menemukan sesuatu di tanah. Bukan benda canggih, bukan teknologi, tapi cuma api. Dulu, manusia tidak bisa melihat di kegelapan tanpa api. Api memberi terang, tapi juga panas. Dekat sedikit, terbakar. Lengah sedikit, habis semuanya. Lalu api dipindahkan, dipegang, dibawa ke ujung kayu. Lahirlah obor. Obor membuat manusia bisa berjalan di malam hari, masuk gua, berburu, menjaga. Tapi berbahaya. Api bisa menjelat tangan, asap masuk paru-paru. Minyak habis, obor mati, dan tersesat di kegelapan. Terang bergantung pada bahan bakar. Di titik ini, manusia belum mencari nyaman, belum mencari aman. Yang penting cuma satu, asal kelihatan. Manusia adalah makhluk yang cerdas. Kali ini, api dikurung, diberi minyak sebagai makanannya, dan disalurkan lewat sumbu. Api tak lagi bebas. Dan inilah lampu minyak. Tidak menari liar, tidak memercik kemana-mana, malam jadi lebih bisa dikendalikan. Berabad-abad bentuknya berubah, dari tanah liat, logam, sampai kaca. Lampu minyak zaman dulu menggunakan berbagai bahan bakar alami, seperti lemak hewani, minyak ikan, minyak zaitun, atau minyak kelapa. Lalu pada tahun 1853, ada seseorang apoteker bernama Ignacy Lukasiewicz. Dia memperkenalkan lampu minyak tanah atau kerosin yang lebih terang dan stabil. Lukasiewicz ini bukan penemu lampu minyak, tapi yang menjadi dasar industri minyak modern, termasuk kilang minyak pertama. Dia tidak memiliki perusahaan lampu, tapi karyanya memicu perkembangan industri minyak. Lalu siapa penemu lampu minyak? Sebenarnya, lampu minyak lahir jauh sebelum sejarah mencatat nama. Jauh, sekitar 15.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1884, seorang ilmuwan dan penemu asal Austria bernama Karl Auer von Welsbach menemukan sesuatu yang kelak mengubah dunia penerangan. Welsbach adalah penemu mantel gas bercahaya. Mantel ini berbahan dasar rajutan serat kain seperti sutra, katun, atau rayon. Serat kain ini sengaja digunakan agar saat dibakar, kainnya habis terbakar dan hanya menyisakan kerangka oksida logam yang rapuh namun tahan panas. Sebelum digunakan, serat kain tersebut direndam dalam larutan garam logam yang terdiri dari 99% thorium dioksida, berfungsi memberi kekuatan struktur dan titik leleh yang sangat tinggi. Dan 1% cerium dioksida bertindak sebagai katalis yang memicu pancaran cahaya putih sangat terang saat dipanaskan. Inilah sebabnya mantel dapat digunakan sebagai penerangan, bukan karena apinya, melainkan karena oksida logamnya berpijar saat terkena panas. Namun, Welsbach hanyalah seorang penemu. Ia menciptakan sumber cahayanya, bukan alat penerangannya. Beberapa dekade kemudian, seorang insinyur dan pengusaha Jerman bernama Max Gratz melihat potensi besar dari mantel temuan Welsbach. Gratz kemudian merancang lampu minyak bertekanan tinggi yang kuat, portabel, dan efisien. Di dalam lampu itulah ia menempatkan jantung cahaya milik Welsbach. Lampu ini diberi nama Petromax, gabungan dari kata petroleum dan max. Cara kerjanya dari tekanan. Di bagian bawah lampu Petromax terdapat pompa tangan. Saat dipompa berulang kali, udara masuk ke dalam tangki yang berisi minyak tanah atau kerosin. Udara ini menekan cairan, mendorongnya naik melalui pipa kecil. Tanpa tekanan ini, lampu tidak akan menyala. Minyak tanah tidak langsung terbakar. Sebelum dinyalakan, bagian atas lampu dipanaskan terlebih dahulu menggunakan spiritus atau pemantik. Pemanasan ini membuat pipa logam menjadi sangat panas. Ketika minyak tanah naik melewati pipa panas ini, ia berubah menjadi gas, bukan lagi cairan, melainkan uap bahan bakar. Gas minyak tanah keluar melalui nozzle kecil dan terbakar sebagai api biru. Api ini kecil dan hampir tidak menghasilkan cahaya. Namun, api ini bukan sumber cahaya utama. Api hanya berperan sebagai pemanas. Di tengah lampu terdapat sesuatu yang istimewa, mantel Petromax. Mantel ini terbuat dari kain khusus yang mengandung garam logam langka, seperti thorium pada versi lama atau yttrium pada versi modern. Saat pertama kali dipanaskan, kain ini terbakar habis, menyisakan rangka rapuh berwarna putih. Dan disinilah keajaiban terjadi. Ketika api memanaskan mantel ini, mantel tidak terbakar, tetapi berpijar sangat terang. Cahaya putih menyilaukan pun muncul. Sejak saat itu, lampu Petromax digunakan luas karena menghasilkan cahaya jauh lebih terang dan lebih efisien dibandingkan lampu minyak biasa.
Namun, Petromax berdiri tepat di ambang zaman, bukan sepenuhnya masa lalu, namun juga bukan bagian dari masa depan. Selama ribuan tahun, cahaya selalu punya bau. Bau asap, bau minyak, dan bau panas. Lalu datang sesuatu yang terasa asing pada masanya, yaitu listrik. Namun listrik sendiri bukanlah cahaya. Ia baru menjadi terang ketika manusia menemukan cara mengubah arus menjadi pijar. Pada masa itu, banyak ilmuwan berlomba-lomba menciptakan lampu penerangan listrik, dan mereka gagal. Berulang-ulang kali gagal. Ada yang menggunakan kawat filamen, ada yang mencoba berbagai logam. Lampunya menyala, lalu mati. Putus dalam hitungan detik, terbakar oleh panasnya sendiri. Awalnya, tidak banyak yang yakin bahwa lampu listrik bisa benar-benar bertahan lama. Jauh sebelum itu, tokoh seperti Humphrey Davy telah memperlihatkan lampu busur listrik sejak awal abad ke-19. Terangnya luar biasa, namun terlalu silau, terlalu panas, dan sangat boros energi, sangat tidak efisien. Lampu itu lebih cocok untuk eksperimen dan pertunjukan, bukan untuk rumah manusia. Kemudian, muncullah seorang penemu asal Amerika bernama Thomas Alva Edison. Edison bukan orang pertama yang menciptakan lampu listrik, namun ia adalah orang yang menyempurnakannya. Ia tidak hanya mencari cahaya, tetapi mencari ketahanan. Setelah ribuan percobaan, Edison menemukan bahwa filamen dari serat karbon yang ditempatkan dalam bola kaca hampa udara dapat menyala lebih lama tanpa langsung terbakar. Pertama-tama, Edison menggunakan filamen karbon dari bahan organik seperti bambu yang mampu berpijar tanpa langsung terbakar. Filamen itu ditempatkan di dalam bola kaca hampa udara agar tidak bereaksi dengan oksigen, dan ia mengalirkan listrik melalui filamen tersebut. Hambatan listrik membuat filamen memanas hingga berpijar dan memancarkan cahaya. Bohlam buatannya dapat bertahan sekitar 40 jam. Lampu ini kemudian dikenal sebagai bohlam pijar. Cahayanya tidak menyilaukan, tidak berbau, dan tidak memerlukan api. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, malam bisa diterangi tanpa asap, tanpa minyak, tanpa nyala api terbuka. Sejak saat itu, dunia mulai perlahan meninggalkan api sebagai sumber cahaya. Namun seperti Petromax, bohlam pijar pun bukanlah akhir. Ia adalah jembatan. Bohlam pijar berhasil, tapi ada sesuatu yang mulai terasa tidak efisien. Pegang bohlam yang menyala. Panas, sangat panas. Sebagian besar listrik tidak berubah jadi cahaya, tapi jadi panas yang terbuang. Terang memang ada, tapi meteran listrik berputar cepat. Energi habis untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat. Cahaya sudah aman, sudah bersih, sudah praktis, tapi belum cerdas. Manusia mulai menghitung, bukan cuma terang atau gelap, tapi berapa yang terbuang. Sekitar 59 tahun setelah bohlam ditemukan, solusi baru pun akhirnya muncul. Kali ini, tidak ada lagi kawat logam yang dipaksa memerah dan membara. Tidak ada panas berlebih. Yang bekerja adalah gas. Inilah awal dari lampu yang kita kenal sebagai lampu fluoresen. Dan lampu ini ditemukan dari hasil evolusi panjang teknologi pencahayaan. Dimulai jauh sebelum lampu ini ada. Pada pertengahan abad ke-19, seorang ilmuwan Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel menjelaskan sebuah fenomena yang disebut fluoresensi. Ia menemukan bahwa zat tertentu bisa menyerap energi tak terlihat lalu memancarkannya kembali sebagai cahaya. Saat itu, temuan ini masih berupa teori, belum menjadi lampu. Masuk ke tahun 1901, seorang insinyur Amerika bernama Peter Cooper Hewitt menciptakan lampu uap merkuri. Lampu ini tidak memakai filamen. Listrik dialirkan melalui uap merkuri. Hasilnya, cahaya kebiruan yang sangat hemat energi. Namun, ada masalah besar. Cahayanya keras, dingin, dan tidak nyaman bagi mata manusia. Meski begitu, lampu ini membuktikan satu hal penting. Cahaya bisa dihasilkan tanpa kawat pijar. Beberapa tahun kemudian, di Eropa, muncul nama Georges Claude. Ia mengembangkan lampu neon pada awal tahun 1910-an. Lampu neon menunjukkan bahwa gas bisa menghasilkan cahaya terang dan stabil. Walau lebih cocok untuk reklame, teknologi ini ikut membuka jalan bagi lampu gas modern.
Terobosan sesungguhnya datang pada tahun 1920-an. Seorang ilmuwan Jerman bernama Edmund Germer mengembangkan lampu uap merkuri bertekanan lebih tinggi. Ia menambahkan lapisan fosfor di bagian dalam tabung. Disinilah perubahan besar terjadi. Uap merkuri menghasilkan sinar ultraviolet. Lapisan fosfor mengubah sinar itu menjadi cahaya putih lembut. Pada tahun 1927, Edmund Germer mematenkan teknologinya. Namun, lampu ini belum diproduksi massal. Akhirnya, pada tahun 1938, perusahaan General Electric mengembangkan teknologi tersebut. Paten kunci dipegang oleh seorang insinyur bernama George Inman. General Electric menyempurnakan desainnya dan memasarkan lampu fluoresen modern untuk pertama kalinya. Lampu ini lebih hemat energi, lebih dingin, dan jauh lebih tahan lama dibanding lampu pijar. Dan saat itu, lampu fluoresen mulai diproduksi massal dan dipasarkan. Namun, perjalanan menerangi malam belum selesai. Lampu ini masih ada beberapa masalah. Masalahnya adalah merkuri. Di dalam lampu fluoresen, terdapat uap merkuri yang beracun. Jika lampu pecah, merkuri bisa mencemari udara dan berbahaya bagi manusia serta lingkungan. Lampu ini juga tidak stabil jika di cuaca dingin. Lampu bahkan bisa berkedip atau sulit menyala. Dan juga di efisiensi energi. Meski hemat, sebagian energi tetap terbuang menjadi panas dan cahaya ultraviolet yang tidak terlihat. Energi tidak sepenuhnya menjadi cahaya berguna. Karena semua keterbatasan ini, manusia mencari solusi baru. Lampu tanpa merkuri, tanpa gas, dan lebih hemat energi. Dan jauh lebih hemat energi. Solusinya datang bukan dari panas, melainkan dari elektron. Inilah awal lampu LED. LED ini mulai ditemukan pada awal abad ke-20. Pada tahun 1907, seorang insinyur Inggris bernama Henry Joseph Round menemukan fenomena aneh saat ia memberi arus listrik pada kristal silikon karbida. Kristal itu memancarkan cahaya. Fenomena ini disebut elektroluminesensi. Namun saat itu belum ada lampu, hanya catatan ilmiah. 20 tahun kemudian, pada tahun 1927, seorang ilmuwan Rusia bernama Oleg Losev membuat perangkat pertama yang benar-benar memancarkan cahaya. Inilah LED mentah pertama di dunia. LED Losev dibuat dari bahan semikonduktor sederhana. Ketika arus listrik mengalir, elektron berpindah posisi dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Sayangnya, teknologi saat itu belum mampu memanfaatkannya. LED ini sangat redup dan cepat rusak. Penemuan ini pun terlupakan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1962, LED benar-benar lahir secara praktis. Seorang ilmuwan Amerika bernama Nick Holonyak Jr. menciptakan LED merah pertama yang bisa diproduksi. Ia menggunakan bahan semikonduktor bernama gallium arsenide phosphide. Prosesnya sederhana, namun revolusioner. Lapisan semikonduktor dibuat dengan dua sisi berbeda, sisi positif dan sisi negatif. Saat listrik mengalir, elektron bertemu dengan lubang energi dan memancarkan cahaya merah. Namun LED ini masih sangat redup, hanya cocok sebagai lampu indikator. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan lain berhasil membuat LED kuning dan hijau. Caranya adalah mengubah komposisi bahan semikonduktor. Sedikit perubahan atom menghasilkan warna berbeda. Namun satu warna masih hilang, biru. Dan tanpa biru, lampu putih mustahil dibuat. Selama puluhan tahun, LED putih dianggap mustahil. Karena cahaya putih butuh spektrum lengkap. Dan spektrum itu tidak bisa tercapai tanpa LED biru. Terobosan besar akhirnya datang pada awal 1990-an. Tiga ilmuwan Jepang, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, dan Shuji Nakamura berhasil menciptakan LED biru terang. Mereka menggunakan bahan bernama gallium nitride. Bahan ini sangat sulit dibuat, butuh suhu tinggi, kontrol atom presisi, dan teknik fabrikasi baru. Namun, mereka berhasil. Dengan LED biru, lampu putih akhirnya bisa dibuat. Caranya adalah melapisi LED biru dengan fosfor. Cahaya biru mengenai fosfor, lalu diubah menjadi cahaya putih. Inilah lampu LED putih modern. Dan hingga saat ini, semua orang bisa merasakan terangnya malam tanpa panas dan tanpa api. Kalau kamu suka cerita perjalanan cahaya ini, jangan lupa like, komen, dan share. Karena dari gelap ke terang, dari api ke elektron, kita belajar satu hal sederhana. Setiap masalah pasti selalu ada solusi.